Halo readers, kali ini aku bakalan nge-review salah satu buku yang cukup populer, yaitu Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat yang ditulis oleh Mark Manson. Jadi kali ini aku bakalan nge-share kesimpulan yang tertulis dalam buku ini tentang bagaimana caranya untuk bersikap bodoh amat, ataupun bagaimana sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kenapa sikap bodoh amat itu sangat penting? Dan sebenarnya sikap bodoh amat itu seperti apa sih? Yuk cek selanjutnya. Nah, gimana sih sebenarnya sikap bodoh amat dan kenapa sikap bodoh amat itu sangat penting, dan sebenarnya apa sih definisi dari sikap bodoh amat yang disampaikan oleh Mark Manson melalui bukunya ini. Di dalam buku ini Mark Manson memberikan 3 cara ataupun seni untuk bersikap bodoh amat. Seni yang pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Nah, jadi menurut Mark Manson bahwa sikap bodoh amat itu berbeda dengan sikap acuh tak acuh, dimana masa bodoh ini berarti nyaman ketika kita berbeda, ketika kita mempunyai pemikiran, tindakan yang berbeda dengan orang lain. Kita bodoh amat tentang apa yang dikatakan oleh orang lain, kita tetap berjalan dan mengikuti apapun itu tujuan kita. Perbedaan antara orang yang acuh tak acuh dengan orang yang bodoh amat menurut Mark Manson adalah orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Kemudian orang yang acuh tak acuh ini terganggu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang mereka, sehingga mereka tidak pernah bersusah payah mencuci atau menyisirnya. Jadi orang yang acuh tak acuh ini sebenarnya mereka itu terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Sedangkan orang yang masa bodoh ini, mereka masa bodoh terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, terhadap diri mereka, terhadap pemikiran dan juga tindakan mereka. Selanjutnya, mereka juga takut tidak membiarkan siapapun mendekati mereka, sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial, unik, dengan segala masalah yang tidak mungkin dimengerti orang lain. Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan gaung akan pilihan mereka sendiri. Itulah alasan mengapa tidak sekalipun mereka membuat pilihan yang berarti, karena mereka membuat pilihan bukan atas dasar keinginan mereka sendiri, tetapi atas dasar apa yang dikatakan oleh orang lain tentang diri mereka. Sedangkan masa bodoh bukan berarti kita tidak mempedulikan sesuatu yang ada di sekeliling kita, tetapi faktanya tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti memperdulikan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu, dan karena itu akan selalu mempedulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang harus kita pilih dan apa yang harus kita pedulikan? Jadi menurut Mark Manson, masa bodoh itu bukan berarti kita tidak memperdulikan sesuatu yang ada di sekeliling kita, tetapi kita harus bisa memilih apakah sesuatu itu layak untuk kita pedulikan. Jadi sikap masa bodoh itu kita harus bisa membagi apakah hal ini layak untuk kita pedulikan, apakah itu memberikan kebermanfaatan bagi kita kalau itu kita pedulikan, atau malah sebaliknya, ketika kita mempedulikan hal tersebut itu malah membuat kita down dan juga merasa pesimis. Jadi termasuk halnya dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, maka kita tidak perlu memperpedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap segala tindakan dan juga cara berpikir kita. Mark Manson bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat ia melakukan sesuatu yang dirasa benar atau penting dan juga mulia. Artinya bahwa Mark Manson adalah tipe orang yang akan menulis kisah dirinya sebagai orang ketiga karena dalam pikirannya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Nah, ada sebuah kutipan di seni yang pertama ini bahwa Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Jadi intinya, kita tidak akan pernah menjadi sosok yang penting dan juga bisa mengubah hidup orang lain apabila kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, dan juga apabila kita ingin menjadi orang yang mengubah hidup orang lain, maka kita harus siap untuk ditertawakan dan juga menjadi candaan bagi orang lain. Seni yang kedua adalah untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan. Pertama-tama, Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Poin dari seni kedua ini adalah kita tidak boleh untuk memikirkan
sebuah kesulitan. Kita harus memikirkan apa yang lebih penting dari sebuah kesulitan untuk dikerjakan. Karena pada hakikatnya kesulitan itu akan selalu datang, dan kesulitan itu sesuatu hal yang tidak bisa untuk dihindari oleh siapapun. Dalam seni yang kedua, ada sebuah kutipan, jika Anda menyadari kalau diri Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal sepele yang membuat Anda gusar, Anda tidak punya sesuatu yang layak untuk dikerjakan dalam hidup ini. Jadi intinya, kita tidak boleh terlalu berlebihan untuk memikirkan kesulitan-kesulitan yang sebenarnya adalah hal yang sepele. Karena kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya sepele, maka kita seolah-olah tidak mempunyai hal lain, hal yang layak untuk kita kerjakan dengan lebih baik. Nah, dalam seni yang kedua ini juga dikatakan bahwa sebenarnya masalah hidup itu tidak ada. Masalah hidup itu sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk dikerjakan. Jadi sebenarnya masalah itu ataupun masalah hidup itu hanya ciptaan manusia sendiri. Masalah itu tidak akan pernah menjadi sebuah masalah apabila kita tidak menganggap masalah itu sebuah masalah. Jadi, menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono. Nah, untuk menghindari semua hal kita anggap menjadi sebuah masalah, maka kita harus menemukan hal-hal yang membuat hari-hari kita berarti. Hal-hal yang membuat setiap harinya itu lebih bermakna, yaitu dengan menemukan hal-hal yang kita sukai untuk mendukung produktivitas kita. Seni yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Nah, jadi sebuah seni yang ketiga ini mengatakan bahwa kita selalu menciptakan hal-hal untuk kita perhatikan. Mulai dari kita memperhatikan bagaimana penampilan kita hari ini, bagaimana pendapat orang lain tentang kita hari ini, bagaimana gaya berpakaian kita hari ini. Kita selalu memperhatikan hal-hal, kita selalu menciptakan hal-hal untuk kita perhatikan. Kita selalu peduli tentang setiap hal dan setiap orang, tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita, tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak, apakah warna baju dengan celana kita cocok atau tidak. Kita selalu memperhatikan hal-hal, kita selalu menciptakan hal-hal untuk kita perhatikan. Intinya, kita harus lebih selektif untuk memilih hal-hal yang pantas untuk kita perhatikan dengan hal-hal yang tidak pantas untuk kita perhatikan. Inilah bentuk kedewasaan menurut Mark Manson. Jadi, kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Jadi, menurut Mark Manson bahwa sebuah kedewasaan itu akan terlihat dari cara kita untuk menseleksi sebuah permasalahan, untuk mempedulikan sebuah permasalahan. Apakah itu layak untuk kita perhatikan, layak untuk kita pedulikan, apakah itu pantas untuk kita pedulikan. Jadi kedewasaan itu bisa dilihat ketika kita hanya memperdulikan hal-hal yang sifatnya berharga. Nah, intinya buku ini memberikan sebuah pencerahan atas sesuatu hal yang biasa kita lakukan yang pada awalnya kita anggap itu bukanlah sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ataupun sesuatu hal yang penting untuk dihindari. Tetapi secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan hal yang sangat sia-sia dengan memikirkan apa kata orang lain, dengan mengikuti apa kata orang lain, yang kita terlalu berlebihan untuk mendengarkan komentar orang lain. Jadi intinya buku ini akan memberikan ataupun mengubah rasa sakit menjadi sebuah kekuatan, untuk mengubah sebuah masalah menjadi sebuah peluang. Buku ini juga tidak mengajari Anda bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi. Ini juga akan mengajari kita untuk membuat inventaris kehidupan. Kita harus bisa menyortir hal-hal yang paling penting saja untuk dikerjakan. Yang paling penting, buku ini mengajari kita untuk peduli lebih sedikit, sehingga kepedulian kita selama ini yang terlalu banyak dan terlalu berlebihan, yang pada hakikatnya itu tidak penting untuk dipedulikan. Nah, itu dia sebuah seni untuk bersikap bodoh amat yang menjadi poin penting dari buku ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan juga saran
buku apa yang akan kita review selanjutnya. Terima kasih.